hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih atas atensinya dalam memberi dukungan kepada saya khususnya untuk melaksanakan program guru penggerak. Hari ini saya menyelo waktu untuk bisa menyampaikan dan berbagi tentang budaya positif untuk kami di modul 1.4. Sebelumnya kami minta kepada Ibu Deria selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Sebentar saja Ibu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun dalam rangka program guru penggerak mengadakan seminar dengan judul sosialisasi budaya positif. Semoga dapat berjalan dengan lancar atas rahmat serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Para hadirin yang saya hormati, di sini saya sebagai kepala sekolah dari guru penggerak Ibu Pratiwi Anggraini yang sekarang melaksanakan ujian sebagai guru penggerak. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua serta doa restunya semoga apa yang dilaksanakan oleh Ibu Pratiwi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan, hasil yang terbaik untuk Ibu Pratiwi Anggraini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai yang dituakan di SD Negeri Kramat 5 ini hanya dapat memberikan dukungan serta doa semoga Ibu Pratiwi menemui keberhasilan yang terbaik. Demikianlah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deria yang telah memberikan masukannya. Semoga apa yang menjadi doa Bu Deria juga Bapak Ibu semuanya bisa dilakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenankan di sini saya berbagi dengan Bapak Ibu semuanya mengenai budaya positif. Di sekolah kita pastinya sudah melaksanakan budaya positif tersebut, tetapi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya aturakan, saya berbagi dengan Bapak dan Ibu semuanya mengenai ini Bapak Ibu, apakah budaya positif tersebut, maaf ini sebentar ya. Nah, budaya positif tersebut bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan ini untuk menggelitik Bapak dan Ibu semuanya. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Monggo, bagaimana?
Mungkin dari Bu Uma atau Bu Alfi mungkin? Saya coba ya. Jen. Pertanyaan nomor 1. Apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak jika diterapkan di kelas 1, menurut saya kurang tepat ya. Karena kelas 1 kan baru awal masuk. Jadi kalau apa-apa diberi hukuman nanti malah jadi takut. Jadi kalau buat anak apabila ada perbuatan yang tidak benar atau salah, sebaiknya banyak diberi nasihat, kemudian diberi contoh solusinya, dan sering dilakukan pendekatan kepada anak, dinasihati terus secara berulang-ulang. Jadi anak-anak lama-lama akan menjadi paham dan mengerti. Gitu. Terima kasih Bu Alfi untuk jawabannya tadi ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif itu seperti membaca ataupun membersihkan sekolah kan menjadi bersih, menjadi lancar. Membacanya itu dapat meningkatkan disiplin siswa tidak? Bisa ya, menurut Pak Ari bisa. Kalau sebuah penghargaan itu misalnya dengan penghargaan apapun bentuknya itu bisa tidak meningkatkan motivasi siswa menurut Bapak dan Ibu? Iya, Bisa. Iya, karena dengan reward anak akan semakin senang, Berlomba-lomba, bisa belajar dan motivasi belajar anak juga semakin meningkat. ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi bagus sekali untuk jawaban-jawabannya. Nah, di sini saya ingin memberikan memberikan masukan ya, tentang beberapa hal, diantaranya tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah tentang 5 kontrol guru ya, 5 kontrol posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Sudah pernah mendengarnya? Belum. Betul ya? Tereng ya? Oke. Oke. Untuk ada paradigma pendidikan yang kita pelajari ya. Guru itu mengontrol murid. Betul Bapak dan Ibu? Kita sebagai guru harus bisa mengendalikan atau mengontrol murid ya. Bahwa kritik juga membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, apakah benar itu? Kemudian semua penguatan positif yang efektif itu nanti juga akan bisa bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol. Okay? Sebenarnya kalau mengontrol itu seperti ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, teori-teori tersebut ya, sesungguhnya memiliki yang seperti apa ya, dengan perbedaan yang namanya stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulus respon itu kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti guru mengharapkan bahwa murid itu bisa berpikir sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, tentang dunia mereka, tentang dunia kita, seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu salah maupun benar. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon seperti itu. Tapi dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi, tidak ada sambutannya dengan orang lain. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa gitu ya. Tapi teori kontrol perlu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Pengennya yang seperti apa? Menurut kamu yang seperti apa? Kemudian di stimulus respon itu modelnya ada menang, ada kalah. Kalau siswanya salah,
diberi nasihat oleh gurunya, ya gurunya yang paling betul seperti itu. Tapi kalau teori kontrol semua menang. Ada siswa yang saling bertengkar, yang satu salah, yang satu benar. Tetapi kalau di teori kontrol semua dapat solusi yang baik atau menang semua, win-win solution ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah ini disiplin ya, tadi kami sempat menyatakan untuk tentang disiplin ya. Disiplin itu artinya belajar ya, disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin itu dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini teori motivasi Bapak dan Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dengan kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu nanti kalau kita memberikan masukan sama siswa ya, supaya timbul motivasi dari eksternal, dari luar siswanya. Tetapi ada namanya motivasi eksternal juga ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, karena termotivasi karena adanya pengen dapat hadiah, dapat reward itu tadi ya, Bu Palki tadi ya. Nanti ada motivasi eksternal. Kemudian kalau motivasi internal itu datangnya pasti dari dalam diri kita ya, dalam diri sendiri, khususnya dalam diri murid ya. Tujuannya nanti mendapatkan nilai atau sikap yang memiliki disiplin positif gitu ya. Jadi ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, ya, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Merdeka ya, kuning hampir merdeka gitu. Sudah terbebas dari perintah. Akan tetapi juga catat membuat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Tadi kok penghargaan dihukum gitu ya Bapak ya. Nah, karena sebuah penghargaan tersebut mempengaruhinya hanya jangka pendek Bapak dan Ibu. Ya. Bisa jadi jangka panjang, bisa jadi jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan dengan menghukum. Nah, itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian ada penghargaan untuk mengurangi ketepatan. Kalau nanti akan ada sampelnya, ada contohnya. Kemudian selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian ada penghargaan itu merusak hubungan teman. Misalnya nih kemarin Pak Lupi dapat juara satu apa ya kemarin ya Pak Lupi, misal seperti itu. Kemudian temannya satu rekannya pasti ada malah Mary berarti seperti itu ya. Nah itu akan merusak hubungan di antara teman seperti itu ya. Dengan teman yang lain juga seperti itu, seperti siswa. Nah, ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, kayak gitu ya. Yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena tadi penghargaan ada pada motivasi eksternal ya. Nah, dalam memberikan apresiasi ya untuk siswa bisa diberikan secara khusus, misalnya dipanggil tuh di kantor atau di luar, tidak klasikal ya gitu. Kemudian diberikan pengakuan secara pribadi, itu sama mirip ya. Yang ketiga diberikan pengakuan secara bergantian, jadi semua dapat penghargaan dari satu kelas itu. Yang selanjutnya konsisten, pengakuan
konsisten. Misalnya ada hebat itu konsisten, ya. Kemudian fokus pada proses, jadi tidak melulu pada hasil, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada tindakan guru. Coba Bapak dan Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang mana yang termasuk hukuman, yang mana yang termasuk konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau yang konsekuensi? Menurut hukuman apa hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Atau kuning? Hukuman atau konsekuensi itu? Kalau mencatat 100 kali konsekuensi. Oke. Kalau kuning? Sama konsekuensi. Oke. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu hukuman. Oh, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, ini melepas, bukan mengenakan, melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Ari, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk persiapan PJOK. Apa benar-benar kurang ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, hukuman itu diberikan pada siswa tidak pas atau tidak sesuai dengan apa namanya ya? Tidak sesuai dengan yang namanya hukuman tadi, tidak sesuai dengan goalnya, gitu ya. Misalnya tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, tidak ada hubungannya ya. Terlambat kok disuruh lari. Tetapi kalau yang namanya konsekuensi adalah akibat dari apa yang sudah dilaksanakan. Jadi harus apa namanya nih? Ada konsekuensinya loh Mas Mbak. Kalau tadi menumpahkan air di atas meja, ya kamu harus merapi airnya itu, seperti itu. Nah tadi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambatnya 10 menit. Tapi pada saat pelajaran olahraga, nah itu termasuk ya konsekuensi karena mungkin seperti itu dilakukan supaya anak itu untuk pemanasan, kan belum ikut pemanasan. Nah itu kan konsekuensinya. Tapi kalau telat terus disuruh lari, telat sekolah, mau upacara kok disuruh lari, nah itu yang termasuk hukuman karena nggak ada sangkut pautnya dengan pelajaran yang dilarang. Seperti itu ya Bapak tadi. Itu pasti akan lebih paham. Nah ini ya yang termasuk konsekuensi itu yang coret-mencoret itu. Karena iya yang ada konsekuensi ini tadi ya. Mencatat 100 kali itu juga yang termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Karena sebaiknya tidak diminta untuk mencatat 100 kali ya. Nah, ini yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi ya dampaknya ya harus ada akibatnya. Kemudian yang namanya hukuman, anak bisa sakit secara fisik maupun secara hati. Tapi kalau konsekuensi menyebabkan ketidaknyamanan dalam waktu hanya pendek saja. Tadi disuruh lari mengelilingi lapangan pada saat olahraga ya, aduh kesel. Nah seperti itu, tapi itu karena untuk pemanasan ya. Jadi aku tadi dihukum, tahunya anak seperti itu. Tapi untuk melatih pemanasan, mengajarkan konsekuensinya. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kayak gitu mesti aku
aku dapat hukuman gitu ya, hanya nggak suka. Kemudian kalau konsekuensi menghargai, anak akan menghargai, oh iya karena tadi saya seperti itu maka saya harus seperti ini. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, ya tadi kalau yang konsekuensi yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, nggak mau dihukum biar ngapusi ya, belajar untuk ngapusi supaya tidak dihukum. Kalau konsekuensi anak-anak diajarkan untuk mematuhi yang namanya peraturan. Kemudian kalau dihukum akan ada perasaan tuh di anak-anak, rasa marah, rasa bersalah, ada dipermalukan, kemudian tidak dihargai. Ya. Konsekuensi mereka akan kehilangan hak, tidak nyaman, merasa diasingkan, tetapi hanya sementara. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang saya lakukan kemarin, ya. Oh, namanya restitusi. Saya juga baru tahu. Restitusi itu apa tuh? Menciptakan proses, ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa diri mereka, tentang bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah tanpa harus mempermalukan dirinya dan orang lain. Itu restitusi. Ya, tadi perbedaan antara yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, untuk restitusi nanti akan kita lanjutkan. Oke, Bapak dan Ibu, saya punya video kemarin, saya sudah melakukan hal ini terhadap anak-anak. Ini dia Bapak Ibu. Nah, suaranya kurang keras. Jadi kelas yang impian kamu seperti itu Bapak dan Ibu. Terus anak-anak, saya pinginnya tertib, disiplin. Nah, seperti apa tadi yang dikatakan oleh Husna. Terus ada lagi yang dikatakan oleh Zahira. Saya pinginnya Bu Tiwi tidak mengejek orang tua seperti itu. Kadang anak-anak ada Bu ada yang mengejek dengan nama panggilan orang tua gitu di kelas 3 gitu. Di kelas 2 ada Bu lumayan. Ada, masih ada nih. Oh, di kelas 1 ada juga. Ada. Oh gitu ya, ini kelas tinggi gitu ya. Oke. Jadi saya kemarin berdiskusi sama anak-anak, tidak boleh memanggil dengan sebutan orang tua betul. Oke. Terus harus bagaimana? Harus dengan yang sopan, harus dengan menyebut nama yang sesuai. Oke. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Sebelumnya tadi sudah saya tayangkan untuk kelas 6 dan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita bagaimana ini Bapak dan Ibu? Ini kan memang harus deh, karena ini ada aturan deh. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M?
peraturan yang sudah kita dapat, ya Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, nanti yang namanya peraturan kelas, ya, bisa menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas yang nantinya akan menimbulkan lingkungan yang positif sehingga semuanya dapat membudaya atau menjadi budaya yang positif. Jadi dari peraturan yang kelas itu tadi, kemudian bisa membuat keyakinan kelas, kemudian membuat lingkungan yang positif, dan akhirnya nanti muaranya ke budaya yang positif sehingga anak-anak kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang 6 ya? Yang kelas 1 yang 6 ya? Iya, itu yang ada nyanyinya juga ya, kemarin juga sudah disampaikan pada saat pelatihan. Nih Bapak dan Ibu, misalnya ya kita membuat kesepakatan kelas. Ini nanti saya minta bantuan dari Bapak dan Ibu bisa menerapkan dengan membuat keyakinan di kelas masing-masing. Dengan membuat keyakinan di kelas ini dibuat seperti apa namanya? Seperti poster. Kemudian ini tadi membuatnya bisa ditempelkan seperti ini, kemudian ditempelkan untuk hasilnya anak ya. Nah ini contohnya di TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ada yang dibuat lebih lebih komunikatif lagi. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menghargai. Nah, kami murid yang semangat belajar dengan bahasa-bahasa yang menimbulkan motivasi ya Bapak dan Ibu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu kan tidak seperti peraturan yang kita tahu sebelumnya, datang 15 menit sebelum jam pelajaran misalnya seperti itu. Dibuat yang lebih menarik, mungkin anak lebih semangat atau ada motivasinya. Okay? Nah, Bapak Ibu, ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Okay? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan tulisan di situ mengenai keyakinan kelas. Di kelas masing-masing itu kira-kira saya akan menuliskan apa? Kayak tadi kami guru dan murid kelas misalnya kelas 1 akan mengembalikan buku ke tempat semula misalnya gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Misalnya dengan kata-kata yang lebih lucu atau yang lebih masuk ke dunia anak juga boleh. Dilarang mengganggu orang lain itu sayangi aku. Gitu ya. Misalnya seperti itu kan tidak mengurangi kata tidak atau kata jangan seperti itu ya. Supaya lebih membuat anak-anak menjadi lebih senang ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Sama, kita sebagai guru juga anak didik kita memiliki kebutuhan dasar yang sama, yaitu ada 5: kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, yang selanjutnya kebebasan, kemudian kesenangan dan untuk bertahan hidup. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita memberikan pembelajaran kepada siswa, pasti ada siswa yang sukanya ada yang anteng, ada yang gak anteng, ada yang ngalamunan, ada yang sukanya udah sendiri atau yang dengan perilaku mereka. Tetapi kita harus menghargai bahwasanya mereka memang butuh yang namanya happy atau kesenangan. Bagaimana cara kita bisa memberikan kebutuhan mereka supaya anak-anak tercukupi kebutuhannya. Nah ini Bapak dan Ibu, terlihat tidak ya? Ini
Ibu nanti seringnya menggunakan posisi di mana, tempat posisi kita itu biasanya ada di mana. Ini kalau 5 kontrol guru itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, misalnya kalau posisi guru sebagai penghukum itu biasanya menghardik, marah-marah, ngecap anak. Kamu itu. Nah, nih, gurunya sering berkata ini Bapak dan Ibu, kalau kamu tidak melakukan itu, awas ya, rasakan. Ini. Nah, itu kan kita menghukum ya. Biasanya saya pun masih sering menggunakan itu Bapak dan Ibu, tapi kita ubah polanya ya. Kemudian hasilnya siswa akan memberontak. Mereka juga menyalahkan orang lain dan malah belajar untuk bohong ya. Itu. Kemudian murid meletakkan guru di dunia luar berkualitas. Artinya murid itu gurunya kayak gitulah ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nih Bapak dan Ibu, biasanya guru yang seperti itu mengontrolnya dengan berceramah, dengan memberi masukannya ini ya, terus mengatakan seharusnya kamu itu gini, ibu tuh kecewa sama kamu, gini, lebih agak lembut. Nah, gitu ya. Kemudian gurunya itu ya, kamu seharusnya tuh sudah tahu, lelah sekali loh, butuhnya seperti ini. Mari gurunya stres. Nah, seperti itu ya, itu menempatkan guru sebagai posisi kontrolnya adalah membuat orang bersalah. Nah, biasanya hasilnya adalah siswa akan menyembunyikan hal-hal tersebut, kemudian menyangkal, berbohong, okay? Gitu. Kemudian yang posisi guru sebagai teman, Bapak dan Ibu, biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo, kita tertib ya Mas, Mbak. Nanti demi Bu Tiwi, biar Bu Tiwi ini ayo, stop, ya, nanti ini, nah seperti itu. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Dan hasilnya adalah murid akan tergantung, mengalami ketergantungan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini biasanya guru itu berbuatnya menghitung dan mengukur. Kamu seperti ini, aturannya apa? Benar enggak? Loh, gimana tuh? Berarti kamu gimana? Nah, seperti itu ya. Terus anak hasilnya akan menyesuaikan diri, tapi bila diawasi saja. Bila diawasi saja, jadi belum ada timbul dari kesadaran diri. Yang terakhir adalah kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan keyakinan kelas yang sudah kemarin dibuat. Saya kebetulan kemarin kelas 6 ada sedikit masalah, kemudian saya bisa memberikan masukan kepada para siswa untuk ini ya, harus diperbaiki ini ya, masalahnya seperti apa Mbak Mas. Ini bisa diterapkan dengan tadi yang namanya segitiga restitusi. Nah, hal ini dilakukan untuk menguatkan pribadi supaya timbul kesadaran atau motivasi dari diri, motivasi intrinsik untuk sadar, oh iya itu saya salah dan saya harus memperbaikinya. Baik, ini tentang posisi kontrol. Nah, ini misalnya kata-kata yang tadi ya, untuk membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata guru itu biasanya itu. Kalau guru
sebagai pemukul, kamu tidak pernah benar melakukan hal ini, kok bisa? Nah, lebih tinggi nadanya. Kalau sebagai teman agak rendah nada. Ayolah lakukan ini, mengikuti. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau, biasanya Bapak Ibu kasih reward, nanti dikasih stiker, nanti dikasih hadiah, dikasih apa kemarin? Bintang gitu ya, dikasih bintang. Tapi kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yuk, gimana coba? Nah, menawarkan dan mereka malah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Nah, ini jadi kita bergerak di antara yang namanya peraturan tadi untuk pemantauan, konsekuensi, yang bagian tadinya, kemudian ada nilai-nilai, manajer, itu untuk memperbaiki semua. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadi saya sedikit cerita tentang segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya minta tolong sama Bu Uma untuk bisa merekam saya ya Bu Uma. Nah, sedikit banyak pasti Bu Uma juga sudah paham. Segitiga restitusi ini dilakukan untuk bisa mendapatkan win-win solution dari apa kejadian yang sering dilakukan oleh siswa dan cara kita menyikapi, menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal atau 3 tahap, yaitu tentang menstabilkan identitas, kemudian yang selanjutnya validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti oh iya, maaf Bapak dan Ibu saya dulu. Pertama adalah yaitu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti untuk pada saat diskusi pada siswa, kamu tentunya punya alasan mengapa kok melakukan hal itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai apa yang kita sepakati tadi yang sudah dibuat ya? Kemudian kamu ingin menjadi yang seperti apa, Mas? Nah, ini saya ada videonya. Maaf, sebentar. Kemarin untuk yang ini ya, saya belum melihat. Tapi sini kami tayangkan ya. Ini kok sinyalnya pas belum masuk. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu? Di sini saya lanjutkan dulu, nanti saya akhiri contohnya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas nih Bapak dan Ibu. Ketika misalnya nih di kelas 1 ya, ada yang berbuat salah. Misalnya yang sering terjadi apa Bu? Yang sering terjadi ada yang siswa yang suka nakal-nakalan sama temennya. Ada. Oh, menjahit. Oh ya, biasanya ada yang suka jahit. Kemudian yang dilakukan sama Bu Palti apa biasanya? Melakukan pendekatan dan memasukkan. Oh gitu ya. Melakukan pendekatan dan memasukkan. Oke. Nah, dalam saat memberi pendekatan atau memberikan nasihat kepada siswa, bisa ya nih Bapak, Bu Palti, Bu Ari, Bu Lia, Bu kelas juga Bu Mapel ya, Pak Andika juga ya. Nah, bisa memberikan kata-kata yang membuat anak merasa nyaman. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada loh manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan hal yang salah. Kita pasti bisa kok menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ayo
Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu salah satu untuk calm down ya, menyetabilkan identitas itu tadi. Hal ini dilakukan supaya anak yang merasa gagal atau bersalah tadi punya positif ya terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang validasi kebutuhan. Gurunya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya. Tidak, masih ada ibaratnya ya. Kamu pasti tahu alasan kenapa kamu lakukan hal ini. Apa tahu pentingnya bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi? Ya. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali namanya basic need atau kebutuhan dasar seorang siswa. Ya. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan yang tadi, kebutuhan manusia tadi ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada fun atau ada happy tadi ya, kemudian ada bisa survivalnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir dilakukan adalah menanyakan keyakinan supaya anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia yang tadi namanya membuat keyakinan kelas tadi ya, nanti kita akan membuatnya ke sana. Nah, Bapak Ibu guru bisa menanyakan dengan kata apa nilai yang kita percaya, apa yang nilai kita percaya di kelas, kita sepakati apa Mas Mbak? Misalnya tadi nakali temannya ya Bu ya, menjahit temannya. Oh iya Bu, kita harus sayang sama temannya. Nah, kan anak tahu ya, ternyata anak tahu kok kita harus saling menyayangi. Oh, kenapa masih nakal-nakalan seperti itu ya. Nah, kemudian apa nilai universal yang kita sepakati itu kata-kata di SMP ya, Bu, Bapak Ibu. Kelas yang impian kamu yang seperti apa? Yang ideal yang diharapkan oleh kamu yang seperti apa? Pengennya yang tertib Bu. Nah, pengennya yang apa ya itu ya? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih Mas, Mbak? Nah, seperti itu. Oh iya, merasa dihargai, merasa oh iya kesalahannya tadi sudah dihubungkan oleh norma-norma yang dituliskan menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas itu ya Bapak dan Ibu. Nah, coba Bapak dan Ibu kira-kira ini saya materinya sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Kira-kira saya nanti minta bantuan dari hasil sosialisasi saya ini, Bapak dan Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Yang tadi sudah saya tayangkan di kelas 6 sudah membuat Bapak dan Ibu. Kemudian bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu ini saya tayangkan sedikit apa yang di drive saya ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Perlu tadi tentang rumah sementara
gimana Pak? Sebetulnya untuk hukuman Iya. atau punishment itu diperbolehkan tidak? Oh, gitu. Sebetulnya kalau misal diperbolehkan sejauh mana? Oh gitu. Ngoten. Oke. Terima kasih Pak Andika. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa untuk masukannya kepada Pak Andika. Yang lain sebelum saya menjawab. Mungkin ada dari Bu Lia mungkin atau Bu Dani atau Sinta? Bu Nek? Monggo bisa kasih masukannya. Oke, saya mencoba menjawab ya Pak Andika, terima kasih. Nah, untuk hukuman apakah terus apa namanya tadi tidak boleh atau bagaimana ya? Nah, menurut saya itu tergantung peristiwanya. Kita kadang menanggapi atau merespon sesuatu masalah itu dengan langsung bersikap seperti apa. Misalnya tadi ya, untuk menghukum siswa sebenarnya memang dihindari atau diminimalisir, tetapi itu masih ada di mindset kita bahwa ini ada peraturan di sekolah, nanti akan dapat sanksi. Sanksi itu kan hukuman ya. Nah makanya dengan adanya peraturan di sekolah, karena dari saya kecil sampai saya sekarang ini yang saya terima, bahkan di akreditasi saja itu tertulisnya membuat peraturan sekolah, dan yang namanya aturan sekolah itu biasanya pasti akan ada sanksinya. Nah, kita ubah mindset kita menjadi sebuah keyakinan yang ada di kelas terlebih dahulu skala kecil. Kemudian nantinya akan menjadi skala besar, yaitu keyakinan di sekolah. Nah, kalau itu bisa diterapkan, maka budaya positif akan tercipta karena tanpa paksaan. Nah, kalau yang tadi yang namanya menghukum seperti itu ya, saya kira selagi itu dalam batas kewajaran. Artinya tadi kalau mau tidak mengerjakan PR, kemudian harus mengerjakan 100 kalimat menulisnya, itu akan memberikan dampak yang sangat negatif untuk siswa. Kemudian untuk diri kita, sebenarnya kita menjadi seseorang yang terlalu mempush kepada siswa tersendiri seperti itu. Nah, saya kira kembali lagi Pak Andika, jadi itu sebenarnya tidak dianjurkan. Tetapi kalau misalnya kita masih menerapkan hal-hal yang seperti itu, kita terapkan dengan yaitu tadi tidak mengurangi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka masih dalam kategori fun-nya mereka. Dia juga merasa dihargai oleh guru tanpa menghukum yang berlebihan secara fisik, dan hati mereka tidak terlalu tersakiti. Kita menghukum tetapi tidak memberatkan sekali. Jadi misalnya diubah cara hukum kita dengan hal-hal yang tadi lebih positif tadi ya. Misalnya tadi membersihkan sekolah gitu, tetapi itu pun sebenarnya belum mendidik untuk ke arah disiplin, karena mereka belum menimbulkan kesadaran diri. Jadi masih motivasinya masih eksternal karena takut. Nah seperti itu. Menurut saya seperti itu. Satu lagi. Oh iya. Maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Ini saya kan selaku guru junior ya Bu di sekolah ini. Iya. Saya derek berbagi pengalaman saja. Iya. Kalau saya pernah menemui itu sebuah hukuman tapi request khusus dari orang tua. Jadi mungkin anak tersebut itu kalau di rumah melakukan kesalahan itu dapat punishment dari orang tua, sehingga mungkin menurut orang tuanya itu terbiasa, anak tersebut itu terbiasa ben manut itu dihukum gitu. Nah, ada itu orang tua itu request khusus ke saya, kalau misalkan nggak manut di sekolah hukum aja nggak apa-apa gitu. Bilangnya saya nggak akan gimana seperti itu. Nah, menurut tanggapan Ibu gimana ya? Saya kok
masih merasa bingung untuk Oh, iya. menanggapinya gitu. Artinya kontra ya Pak Dika ya. Ji. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Dika. Mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain juga biasanya kalau ada pertemuan sama orang tua, ya aku monggo itu, wah terlalu pasrah gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya, dari hal itu kita menanggapi, pertama kita memperoleh masukan dari orang yang tua yang seperti itu, pasti kita akan menanggapi. Oh, nggih Bapak dan Ibu, Ibu yang sana. Oh, nggih Ibu, terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan melakukan pendekatan kepada putra Ibu supaya nanti putra Ibu ada perubahan minimal sedikit. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi mohon maaf, kalau saya sebagai pendidik, saya diminta untuk yang seperti itu, nun sewu, ini banyak sekali pelanggaran yang harus saya lakukan. Tetapi insya Allah nanti dengan pendekatan yang saya berikan kepada siswa itu, mungkin dengan cara saya atau cara lain ya, jadi supaya anak-anak itu bisa nyaman terhadap saya dan anak tersebut bisa lebih punya kesadaran yang lebih. Jadi tidak hanya di rumah saja yang seperti itu kita ubah supaya anak tersebut menjadi nyaman. Artinya mungkin Pak Dika tadi yang pertama bisa memberikan masukan dulu kepada orang tua. Oh, terima kasih dulu pastinya ya Pak Dika. Terima kasih dulu kepada orang tua karena itu pasti orang tua yang nggak tega sama anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memberikan masukan kepada orang tua, memberikan masukan yang saya rasa yang bisa diterima oleh masing-masing pihak. Nah, kalau bisa yang seperti ini disikapi oleh seorang guru dengan memberikan seperti ini Bu, kalau cara saya, supaya nanti anak-anak bisa timbul tidak hanya sesaat saja berubahnya, tidak hanya di sekolah saja, tapi nanti di rumah pun bisa menerapkan sikap dan perilaku yang seperti ini. Kalau nanti di sini saya mempresur mereka dengan udahlah dimarahin nggak apa-apa, udahlah dihukum aja nggak apa-apa, tetapi itu akan berdampak luar biasa. Bahkan mereka malah mungkin tidak mau dengan saya, bahkan mereka mungkin akan tersakiti dengan kata-kata saya, dengan sikap saya. Seperti itu Pak Dika menurut saya. Jadi memberikan masukan kepada orang tua, kemudian menindaklanjuti, artinya melaksanakan tugas kita sebagai guru untuk melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara-cara yang lebih manis, lebih terkontrol tadi dengan beberapa hal. Kalau menurut Pak Dika sendiri, kontrol yang mana yang bisa dimasukkan? Yang tadi sebagai temannya atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai orang tua atau sebagai manajer. Yang apa ya Bu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah pasti nanti anaknya merasa kayak tadi tersakiti ya tadi, tertekan. Maka kita harus menggunakan yang kelima tadi Pak, yang manage. Dan dengan kontrol kita sebagai guru untuk bisa menerapkan kontrol manajer itu tadi, menurut saya bisa berbagi seperti ini, kemudian manajer tersebut dapat menerapkan tadi Pak segitiga restitusinya. Jadi menerapkan ini loh Mas Mbak, kalau bisa bisa jadi anak yang lebih hebat dengan kamu bisa sadar dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi tanpa kita harus mempush anak berlebih, kemudian kita juga sudah mengindahkan orang tua ya pastinya, tetapi kita tidak menyakiti anak dengan kata-kata atau dengan fisik tadi, hukuman tadi. Menurut
Bu Barbie itu tadi bagaimana? Menghukum dengan request orang tua itu tadi. Udahlah Bu, dihukum aja Bapak. Udahlah itu biar seperti itu aja. Ya, biasanya kalau anak itu kalau di rumah dengan orang tua itu ya Berbeda. seperti itu ya. Kalau sekolah itu dengan guru itu yang si mandor kalau Oke. orang-orang lain. Oke. Jadi guru itu sebaiknya memberikan contoh yang baik saja. Anak-anak nggak mau sekolah repot. Oh gitu ya. Ada yang apa namanya? Yang pernah juga Bu Barbie mengalami request dan aku dihukum aja nggak apa-apa itu. Iya, orang pun hanya itu pesan aja. Kalau nakal silakan Bu di rumah seperti itu anak. Gitu ya. Kalau menurut saya sih itu Pak Andika. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang lain bisa memberikan masukannya. Nah, ini saya tayangkan sebentar. Kemarin tugas saya ini, mohon maaf. Ini tadi restitusi deh Bapak dan Ibu. Ada 2 kasus di sini. Yang pertama, Fadil itu mengganggu Husna nih Bapak dan Ibu. Kemudian Polan ya, di kelas 5 katanya ya, Bu Farah ya? Iya Bu Farah, itu sering terlambat gitu katanya. Kemudian di kelas 6 juga, aduh kemarin sempat tuh terlambat. Terus akhirnya alhamdulillah ini kesini-sini kok sudah tidak terlambat lagi. Nah ini untuk kasusnya itu tadi ya. Nah ini kemarin sempat sampai merobek bukunya Husna, jadi Husna nangis ini. Itu ya. Nah ini, jadi aduh nangis ini. Nih, sempat nangis itu. Bukunya Husna sobek ini dijahit pada saat saya nyerahkan Bapak dan Ibu. Aduh ya. Nah. Nah, kemudian saya mencoba memberikan masukan. Nah, saya menanyakan itu tadi di kelas apa yang dilakukan? Saya melakukan validasi. Yang tadi ya, tidak mencari mana yang salah dan yang benar. Keyakinan yang sudah dibuat. Saya katakan. Nah, ini ya, jadi harus ini apa namanya? Menanyakan keyakinan. Nah, kemudian anak memberi solusi terhadap dirinya sendiri. Ya, itu. Ini yang kasus kedua ini pulang telat ini Bapak dan Ibu. Ya. Tuh. Nah, ini kebetulan kemarin ya rumah saya memanggil orang seperti itu. Nah, ini pulang juga tadinya merasa takut nih, mau dipanggil kenapa ini seperti itu ya. Kemudian nah, ini keyakinan yang dibuat di kelas. Apa yang dibuat? Karena tidak boleh terlambat
ini Bapak dan Ibu, ternyata dari beberapa kegiatan yang sudah terlaksana tadi, kita membuat keyakinan, kemudian itu juga sudah didasarkan oleh kesepakatan bersama, itu bisa menghasilkan siswa yang lebih baik lagi. Gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu siap membuat keyakinan kelas yang seperti ini? Saya minta tolong dengan Ibu supaya kita menggerakkan hati siswa untuk memiliki kesadaran yang lebih agar anak-anak kita memiliki keyakinan bersama yang dibuat bersama ya pastinya, kemudian memiliki kesadaran untuk bersikap atau berdisiplin, ya, mendisiplinkan dirinya tanpa paksaan. Dan monggo Bapak dan Ibu bisa menerapkan tadi kontrol seorang guru sebagai mana mestinya dari 5 sikap itu tadi, 5 kontrol sebagai guru itu tadi. Monggo Bapak dan Ibu pasti lebih paham. Sekiranya kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi manajer, bisa melaksanakan kegiatan restitusi dalam menghadapi masalah yang ada di dalam kelas kita. Kemudian yang muaranya nanti pada akhirnya bisa menerapkan budaya positif di dalam diri sendiri, di dalam kelas, dan tentunya nanti bisa akan di dalam lingkungan sekolah, sehingga budaya positif itu bisa menggerakkan siswa, menggerakkan guru, dan bisa menghidupkan semuanya. Begitu Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.